Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Khairunisa, semester 3 Prodi Psikologi. Sebelumnya Dinda mau jelasin dulu apa itu psikosomatofon. Psikosomatofon yaitu penyebab utama dari psikomatis adalah pikiran, emosi negatif, menimbulkan stres dan kecemasan. Namun perlu Anda ketahui bahwa tidak semua stres itu buruk. Ada tipe stres yang disebut eustress, yakni jenis stres positif yang membuat tubuh Anda menjadi lebih berenergi. Jadi kesimpulannya, ternyata emosi stres itu bisa mempengaruhi fisik kita loh. Itulah psikosomatofon. Adapun keluhan saya selama ini adalah MAH, yaitu masuk ke dalam pencernaan. Adapun MAH yang saya alami seperti sakit di sebelah kiri, dan saya merasakan amat sakit ketika di kelas 3 SD, karena di saat itu saya sering keluar masuk UKS dan ataupun pulang ke rumah karena kebetulan rumah saya tidak jauh dari sekolah. Adapun di rumah orang tua saya juga mengajar, jadi tidak sempat membuatkan sarapan, sehingga setiap harinya saya minum Energen. Tahu kan Energen itu apa? Pastinya suka sih Energen. Dan aktivitas setelahnya pun cukup padat karena orang tua saya memegang yayasan TPQ yang dilaksanakan di sore hari, gak ada asar. Jadi paginya sekolah, siangnya istirahat sebentar, tetapi karena anak kecil jadi main terus, jadi nggak sempat tidur siang, dan malamnya langsung kita aktivitas itu biasa BTQ atau TPA. Adapun apa yang sering saya pikirkan, yaitu saya termasuk perspektif humanistik. Kenapa saya yakin bahwa saya termasuk golongan humanistik? Karena saya selalu membandingkan dan memaksa diri saya untuk melakukan yang ingin saya lakukan atau ingin menjadi apa yang saya ingin menjadi ke depannya. Pembiasaan yang salah yang saya lakukan adalah pembiasaan aktivitas yang berlebihan tanpa memprioritaskan apa yang harus dilakukan sekarang dan apa yang harus dilakukan di lain waktu, sehingga saya kurang istirahat malam. Karena menurut saya kalau bisa dilakukan sekarang, lakukan, akan tapi jika benar-benar lelah, saya akan mempending aktivitas itu. Solusi atau penanganan yang dilakukan menurut saya adalah belajar untuk manage waktu, belajar untuk membedakan mana yang prioritas untuk dilakukan sekarang dan bisa dipending untuk kedepannya. Karena setelah saya pikir bahwa tidur di malam hari sangat dibutuhkan untuk energi kita di esok harinya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sahrian Makesa. Sekarang saya duduk di semester 3 Prodi Psikologi Islam IAIN Pontianak. Apa itu psikosomatofon? Psikosomatofon adalah keluhan psikologis pada seseorang yang ditandai dengan sekumpulan keluhan fisik, mulai dari nyeri punggung, kemudian sakit kepala, dan sakit fisik di area-area yang ada di tubuh. Nah, orang yang mengalami gangguan somatofon ini dapat merasakan beragam keluhan fisik. Namun, ketika diperiksakan ke dokter, tidak terdapat keluhan atau kelainan fisik yang ada di tubuh seseorang tersebut. Adapun keluhan fisik saya adalah sakit kepala. Nah, sakit kepala di sini terjadi dikarenakan keseringannya saya dalam menggunakan handphone, kemudian juga seringnya dalam menggunakan laptop. Selain dari dua faktor tersebut, saya juga memiliki kebiasaan seperti tidur yang larut malam, kemudian makan yang tidak teratur, dan lain sebagainya. Nah, jika dipandang dari sudut atau perspektif psikologi, saya ini termasuk ke dalam perspektif behaviorism. Nah, dalam perspektif behavior ini dijelaskan bahwasannya
ada pembiasaan yang salah yang dilakukan oleh seseorang sehingga munculnya psikosomatoform. Nah, pembiasaan yang salah tadi yang saya lakukan antara lain ialah seperti menggunakan handphone yang berlebihan dan juga tidur yang larut malam. Nah, pembiasaan saya juga yang salah antara lain yaitu pola makan yang tidak teratur, seperti kadang makan hanya saat ingin saja, namun tidak sepenuhnya seperti makan. Nah, solusi yang saya lakukan terhadap diri saya sendiri adalah seperti mengatur jadwal tidur agar lebih awal, maksimal jam 10 malam, dan juga untuk mengurangi bermain HP ataupun laptop dan mengganti dengan kegiatan-kegiatan yang lebih bermanfaat seperti berolahraga ataupun mengerjakan pekerjaan yang lain. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perkenalkan, nama saya Anissa Himatululya. Saya sekarang udah menempuh di IAIN Pontianak. Kebetulan saya sudah semester 3 dan menempuh di jurusan psikologi Islam. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang psikomatoform dalam konsep teori. Nah, di sini saya memiliki keluhan fisik. Keluhan fisik yang saya alami ini adalah menstruasi yang tidak lancar. Bisa dibilang kayak menghambat itu menstruasinya. Nah, juga menstruasi saya ini tidak lancar semenjak waktu masuk kelas 3 SMA. Nah, waktu kelas 3 SMA saya sudah merasakan yang namanya kram perut, yang seharusnya saya sudah menstruasi di situ, tapi saya tidak menstruasi selama 2 bulan. Nah, kebetulan saya tidak menstruasi selama 2 bulan. Di situ saya menstruasinya cuman sekedar flek hitam gitu. Nah, itu yang membuat saya tuh kayak khawatir, pikiran gitu kan, yang membuat saya terganggu jadinya. Beraktivitas pun jadi agak terganggu karena saya selalu memikirkan kenapa menstruasi saya tidak lancar, kenapa begini, kenapa begitu. Nah, di situ saya juga memiliki yang sering saya pikirkan. Yang sering saya pikirkan itu bergantung dengan perspektifnya itu behavioristik. Nah, behavioristik ini saya sering melakukan kesalahan kayak pembiasaannya salah. Pembiasaannya salah itu seperti pola makan yang tidak teratur. Dia selalu makannya banyak. Di situ saya selalu makannya banyak, yang berlebihan gitu. Lalu jam tidurnya kurang teratur, yang seharusnya 8 jam jadi 2 jam untuk saya, 3 jam untuk saya biasanya gitu. Nah, lalu solusi dan penanganan yang selalu saya lakukan itu mengurangi pola makan yang teratur, kayak mengurangi pola makan yang berlebihan itu yang biasanya saya lakuin kayak biasanya. Lalu saya melakukan kayak tidak begadang lagi, kayak begadang kan tidak sehat tuh. Nah, disitu. Sekian, terima kasih dari saya. Assalamualaikum.